Pernah nggak waktu kamu lagi dengerin lagu, terus tiba-tiba tubuhmu tuh bereaksi? Bukan cuma ngerasa, wah ini lagunya enak nih, atau bagian ini bagus nih. Tapi tubuh kamu tuh kayak ikut bergerak sendiri gitu. Bulu kudukmu berdiri, terus dada tuh kayak kerasa penuh. Kayak ada sensasi aliran kecil gitu yang kayak naik dari punggung ke leher. Dan tanpa sadar kamu tuh kayak nahan napas beberapa detik. Pernah? Kenapa ya bisa gitu ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita waktu itu? Aku tuh sering mikir soal ini. Dan sebagai orang yang sering duduk di depan piano kayak gini, aku beberapa kali lihat orang yang langsung momennya tuh kayak gitu. Kadang bukan di bagian lagu yang paling keras, justru di bagian yang pelan, yang dibangun pelan-pelan, terus tiba-tiba nadanya masuk pas banget. Aku pernah lihat seseorang duduk di depan, awalnya dia tuh santai, terus pas satu bagian dimainin, dia langsung terdiam. Terus matanya kayak mulai berkaca-kaca, tangannya yang tadinya santai tuh pelan-pelan tuh menggenggam. Aku gak nyentuh dia, aku gak ngomong apa-apa, cuma denger, cuma suara aja. Dan tetap aja tubuhnya bisa bereaksi. Sejak itu aku jadi makin penasaran kan, ini cuma perasaan doang atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam otak kita. Karena anehnya gak semua lagu itu bisa bikin kita kayak gini kan. Ada satu lagu yang kita putar berkali-kali itu biasa aja. Tapi ada lagu tertentu yang kadang cuma satu bagian kecilnya yang rasanya tuh kayak pencet tombol rahasia di dalam diri kita. Kenapa ya? Kenapa cuma rangkaian nada bisa bikin badan kita merinding gitu? Nah kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu gak sendirian. Fenomena ini ada namanya. Dalam dunia sains, sensasi merinding karena musik itu disebut musical chills bahasa Inggrisnya. Ada juga yang nyebutnya frisson, double S. Nah frisson itu artinya semacam kayak getaran tiba-tiba. Dan ini bukan cuma istilah puitis aja ya. Detak jantung kita itu bisa berubah. Terus kulit kita bisa ngerespon. Otak kita bahkan melepaskan zat kimia tertentu. Jadi ini bukan drama, bukan sugesti. Ini nyata beneran ada. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan ilmiahnya, ada satu pertanyaan yang lebih menarik nih. Kenapa suara yang sebenarnya cuma gelombang getaran di udara kan, itu bisa nyentuh sesuatu yang terasa begitu dalam? Kenapa bukan warna, bukan gambar, tapi justru musik? Dan kalau kamu pernah merinding karena lagu, mungkin tubuh kamu itu lagi kasih sinyal bahwa musik menyentuh sistem emosi paling dalam diri kita. Jadi sekarang kita masuk ya ke bagian yang agak mind blowing ini. Karena waktu kamu merinding karena lagu itu bukan cuma kayak perasaan aja, itu reaksi biologis kita. Dan ini pernah loh diteliti secara serius. Misalnya nih ya, tahun 2001 ada dua peneliti namanya Anne Blood dan Robert Zatorre. Ini melakukan penelitian tentang orang-orang yang sering ngalamin tadi musical chills. Mereka pakai teknologi pemindaian otak ya. Nah itu namanya PET scan, PET scan ya. Buat lihat bagian mana sih di otak yang aktif waktu seseorang tuh merinding karena musik. Hasilnya gimana? Nah, waktu peserta penelitian dengar bagian lagu yang bikin mereka merinding, bagian otak yang aktif itu sama dengan bagian otak yang aktif saat kita ngerasa seneng banget. Bagian itu ada namanya itu nucleus accumbens. Nah agak susah tapi itu memang namanya. Ini tuh bagian dari sistem reward otak, bagian yang sama aktif waktu kita misalnya kita makan makanan favorit kita, atau kita dapat kabar bahagia, atau ngalamin sesuatu yang kita puas banget. Nah itu sama.
Artinya saat kamu merinding karena lagu, otak kamu tuh lagi ngelepas zat kimia yang namanya dopamin. Itu sering ya kita denger ya. Nah, dopamin itu juga sering disebut hormon kebahagiaan. Tapi sebenarnya lebih tepat disebut zat kimia yang berkaitan dengan reward dan motivasi. Jadi waktu lagu itu masuk di momen yang tepat, otak kamu tuh bereaksi seolah-olah kamu tuh lagi dapat sesuatu yang bahagia, yang sangat berharga. Nah, menariknya lagi, tahun 2011 nih, ada seorang peneliti namanya Valerie Salimpur. Dia melanjutkan penelitian ini. Dia menemukan bahwa dopamin bahkan itu sudah mulai dilepas beberapa detik sebelum bagian lagu yang bikin merinding itu datang. Sebelum ya. Nah, artinya otak kamu bukan cuma bereaksi, otak kamu tuh mengantisipasi. Bayangin ini, kamu tuh lagi dengerin lagu kan, terus bagian lagu itu pelan-pelan naik, instrumennya makin banyak, ketegangannya makin terasa. Tubuh kamu kayak tahu, oh sebentar lagi nih ada sesuatu. Dan pas momen itu datang, boom, merinding. Ini bukan kebetulan, ini kombinasi antara ekspektasi, kejutan, dan reward. Selain itu, ada bagian otak lain juga yang ikut terlibat, namanya amigdala. Nah, bagian ini berhubungan dengan emosi. Takut, sedih, harapan, rindu. Nah, makanya kadang kamu bisa merinding bukan karena itu lagunya keras, tapi karena lagu itu kena banget secara emosional. Jadi, kalau kita rangkum ya sejauh ini, merinding karena musik itu adalah pertemuan antara emosi dan sistem reward otak. Ini bukan cuma rasa, itu reaksi biologis. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik lagi. Kalau ini semua soal dopamin dan sistem reward, kenapa gak semua lagu bikin kita merinding? Dan kenapa lagu yang bikin kamu merinding belum tentu bikin orang lain yang dengerin juga ikutan merinding? Nah, disinilah ceritanya jadi lebih dalam. Karena sekarang kita nggak cuma ngomongin otak aja, kita ngomongin pengalaman hidup. Sekarang pertanyaannya makin menarik nih. Kalau semua ini soal dopamin dan sistem reward dan emosi, kenapa nggak semua lagu bikin kita merinding? Kenapa cuma lagu tertentu aja? Kenapa ada lagu yang biasa aja dan ada lagu yang rasanya kayak nyentuh banget, sesuatu yang di dalam gitu? Jawabannya itu gak sederhana cuma karena ya lagunya bagus gitu, tapi karena musik itu bekerja lewat ekspektasi. Otak kita tuh suka pola. Waktu kamu denger lagu ya, tanpa sadar otak kamu tuh lagi kayak nebak-nebak, ini nanti nadanya kemana ya, abis ini masuk ke apa ya, bagian ini bakal naik gak ya gitu. Dan waktu tebakan itu hampir bener, tapi ada sedikit kejutan. Disitulah momen merinding sering muncul. Bayangin ya, kamu lagi dengerin lagu itu yang pelan banget, instrumennya tuh cuma satu, terus pelan-pelan nambah, ketegangannya juga dibangun. Kamu bisa ngerasa kalau sesuatu bakal terjadi. Dan pas momen itu datang, misalnya vokalnya masuk ya dengan cara yang kamu gak duga, atau harmoninya tuh berubah sedikit, itu kayak tombol reward di otak tuh langsung ditekan. Tut. Makanya banyak momen merinding terjadi, misalnya di bagian ref ya, atau perpindahan nada yang gak biasa, atau pas lagunya tiba-tiba turun jadi kayak hening banget. Sebagai pianis aku tuh ngerasa ini bener banget. Kadang bukan soal kayak kita main keras ya, atau teknisnya yang rumit. Justru momen yang paling kuat itu ada di bagian yang ditahan. Karena waktu kamu nahan sesuatu dalam musik, kamu lagi bikin ruang buat ekspektasi tumbuh. Dan waktu ekspektasi itu dilepas, tubuh orang tuh bisa langsung bereaksi. Tapi itu baru satu sisi aja, ada sisi lain yang lebih personal. Musik itu terhubung langsung sama memori. Ini penting banget. Tahu gak ya, satu nada itu bisa bawa kita ke masa lalu. Satu lagu
bisa bikin kita inget seseorang, inget satu tempat atau satu momen gitu. Tapi perasaannya itu juga ikut datang. Makanya kadang kita merinding bukan cuma karena komposisinya bagus, tapi karena lagu itu tuh punya cerita dalam hidup kita. Lagu itu mungkin diputar waktu kamu lagi jatuh cinta, atau waktu kamu lagi kehilangan seseorang, waktu kamu lagi sendirian atau merasa dimengerti ya. Dan waktu kamu dengar lagu itu lagi, otak kamu tuh kayak buka laci lama ya. Itu bukan cuma nostalgia. Makanya kamu tuh dengerin lagu terus merinding. Dan orang lain belum tentu merinding juga, karena pengalaman hidup kita kan beda-beda ya. Memori kita beda. Luka yang kita rasakan beda, dan harapan kita juga beda. Ada satu hal lagi nih yang menarik. Nggak semua orang itu gampang merinding karena musik. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka secara emosional atau punya imajinasi yang kuat gitu ya, itu cenderung lebih sering ngalamin musical chills. Artinya ada faktor kepribadian kita juga ikut. Jadi sekarang kita bisa lihat kan gambaran besarnya. Merinding karena musik bukan cuma soal nada aja. Itu tadi kombinasi ya dari ekspektasi dan kejutan dan reward. Dan ketika semua itu ketemu di satu momen yang tepat, tubuh kamu bereaksi. Bukan karena kamu lebay, bukan karena kamu terlalu sensitif, bukan. Tapi karena memang musik itu benar-benar menyentuh sistem yang paling dalam diri kamu. Ada satu hal lagi ya yang aku sadarin sebagai pianis. Dan kadang ya waktu aku latihan sendirian di ruangan ini ya, gak ada siapa-siapa, aku main satu lagu yang sama itu berkali-kali. Lucunya aku gak merinding tiap kali aku main lagu yang sama. Padahal nadanya sama, temponya sama, tekniknya sama. Tapi ada hari-hari tertentu nih dimana satu bagian dimainin itu rasanya beda. Kadang karena aku lagi capek atau lagi banyak pikiran gitu ya, stres, atau kadang lagi bahagia, happy dan tiba-tiba pas mainin satu progresi nada gitu, aku sendiri yang langsung kayak merinding. Nah, ini bukan karena aku lagi perform ya, bukan karena ada penonton ngeliatin aku, bukan. Tapi karena momen itu kayak rasanya jujur gitu buatku. Dari situ aku sadar sama satu hal. Musik itu bukan cuma tentang suara yang keluar. Musik itu tentang kondisi batin yang sedang terjadi. Dan waktu kondisi batin itu ketemu dengan struktur musik yang tepat, reaksinya bisa sangat kuat. Kadang ya, waktu tampil di depan orang, aku bisa ngerasa energi ruangan tuh berubah. Ada bagian lagu yang bikin suasana tuh jadi hening banget. Kamu bisa ngerasa penontonnya itu kayak ikut nahan napas bareng gitu. Ini bukan hal mistis ya. Itu tuh sinkronisasi namanya. Sinkronisasi antara ekspektasi musik, emosi yang main, dan pengalaman pendengar itu sendiri. Jadi momen kayak gitu jarang sih terjadi. Itu yang bikin orang tuh pulang dengan perasaan tuh beda. Dan mungkin itu juga yang bikin kita terus kembali ke musik. Ada kemungkinan tubuh kita bisa jadi akan bereaksi lagi kalau dengerin itu. Nah, ini menurutku paling berguna nih buat hidup kita. Karena kalau misalnya kamu udah tahu ya, merinding itu bukan cuma soal perasaan, tapi itu ternyata ada urusan otak, emosi, memori, sistem reward ya. Berarti musik itu sebenarnya bisa kamu pakai dengan lebih sadar loh. Bukan cuma kayak aku mau putar lagu random. Biasa kan di playlist tuh ada ya, random gitu kita putar aja. Tapi kita benar-benar pakai musik ini sebagai alat. Aku gak ngomong ini kayak motivator ya, tenang aja. Ini tapi beneran, realistis, sederhana, dan kamu bisa coba nih kapan aja. Pertama-tama kamu tuh perlu sadar satu hal dulu.
Musik itu bisa jadi remote control untuk suasana hati. Tapi remote-nya ada di tangan kamu. Kadang kita kebalik nih. Kita biarin musik yang ngatur kita tanpa sadar. Bener ya, musik ngatur kita. Misalnya, lagi sedih, lah malah muter lagu yang bikin kita kayak tambah hancur, baper. Atau kita lagi cemas, kita malah muter lagu yang juga kita makin tegang gitu dengerinnya. Akhirnya mood kita makin turun kan. Terus kita bilang, ya udahlah ya, nasib gitu. Padahal kamu bisa pakai musik dengan cara yang lebih cerdas. Gimana caranya? Nih aku kasih tahu ya cara yang gampang ya. Nomor 1 itu bedain musik buat nemenin atau musik buat mindahin. Ini penting nih. 2 fungsi besar musik. Pertama, musik yang nemenin emosi kamu sekarang, atau musik yang mindahin emosi kamu, ya, nemenin, mindahin. Yang mana nih? Misalnya kamu lagi capek dan pengen didengerin kan? Musik yang nemenin itu cocok memang nemenin kamu. Lagu yang iya, aku ngerti kamu tuh lagi berat. Tapi kalau kamu tuh lagi capek dan butuh bangkit, kamu butuh musik yang apa? Mindahin emosi. Musik yang pelan-pelan bawa kamu naik mood lagi. Kebanyakan orang itu nyangkut karena salah pilih. Lagi sedih, butuh mindahin emosi, tapi malah di situ aja nemenin terus. Akhirnya ya sedihnya muter aja di situ, ya nggak selesai sedihnya. Jadi coba deh, kamu tanya diri kamu sebelum kamu muter lagu, kamu mikir aku mau ditemenin atau aku mau dipindahin nih emosinya. Pertanyaan ini kecil tapi efeknya gede. Nah yang kedua, cari bagian lagu yang bikin badan respon. Kamu ingat tadi ya, bagian musical chills. Nah bagian lagu yang bikin kamu merinding itu sering jadi kayak macam titik saklar. Kalau kamu udah tahu lagu apa yang bikin kamu merinding, catat. Ini benar, serius ya, catat di notes HP-mu. Kalau misalnya kamu lagi stuck dan butuh semangat, ya udah, tinggal play. Udah tahu kan? Atau kamu lagi kosong nih, aku butuh kayak aku ngerasa hidup lagi, aku mau semangat lagi. Ya udah kamu tinggal play. Ini bukan hal-hal mistis. Ini cuma cara memanfaatkan reaksi biologis yang sudah ada. Dan yang paling keren ya, tiap orang itu punya saklarnya beda-beda. Saklar kamu bisa berupa lagu pop atau musik klasik atau mungkin soundtrack film. Gak ada yang salah ya, itu bisa macam-macam. Yang penting kamu tahu tombol kamu di mana. Nah yang ketiga nih, pakai musik untuk fokus tapi jangan salah tipe. Banyak orang kan bilang, aku tuh bisa fokus ngerjain ini kalau aku dengerin musik. Iya bener, tapi tipe musiknya itu ngaruh banget. Kalau musiknya tuh banyak lirik ya, terus kamu tuh lagi ngerjain tugas yang kamu tuh butuh mikir, fokus ke situ, otak kamu rebutan. Otak kamu tuh jadi kayak, ini aku mau baca atau aku mau nyanyi gitu. Jadi bingung kita. Kalau kamu butuh fokus, coba pakai mungkin musik instrumental ya, yang ada ambience-nya, atau piano lembut ya, atau bisa jadi soundtrack yang nggak ganggu atau heboh gitu. Karena tujuan musik buat fokus itu bukan bikin kamu terhibur, tapi bikin ruangan di kepala kamu tuh lebih stabil, lebih tenang gitu. Yang keempat nih, kalau kamu cemas, cari musik yang bikin napas ikut turun. Ini trik sederhananya ya, tapi sering ampuh. Waktu kamu cemas, tubuh kamu kan biasanya kayak nafasnya lebih pendek ya, ngos-ngosan gitu, bahunya tegang, atau detak jantung kita tuh jadi cepet, jadi naik. Nah musik itu bisa merubah itu. Pilih musik yang misalnya temponya pelan,
yang banyak ruang, yang gak padet gitu, gak terlalu banyak kejutan. Lalu dengerinnya juga sambil sadar nafas, gak perlu meditasi ribet, cuma sadar napas masuk, napas keluar gitu ya. Gitu aja. Karena kadang tubuh kamu tuh butuh sinyal sederhana, aman, tenang gitu. Dan musik itu bisa jadi sinyal. Yang kelima, satu hal yang jarang orang sadari, merinding itu bisa jadi kompas. Ini bagian favorit aku nih ya. Kadang kamu merinding bukan cuma karena kamu dengerin lagunya indah gitu. Tapi kadang kamu merinding karena lagu itu tuh nyentuh kamu, nyentuh sesuatu yang lagi kamu tahan gitu selama ini. Semacam emosi yang belum sempat keluar. Jadi kalau kamu merinding, coba deh kamu tanya pelan-pelan ya. Bagian mana ya yang bikin aku bereaksi denger ini? Kenapa bagian itu yang kena? Kadang jawabannya bikin kamu lebih kenal sama dirimu sendiri. Dan itu manfaat yang jarang dibahas orang. Ini bukan cuma soal musik, tapi soal kamu sendiri. Jadi ya, musik itu bukan cuma hiburan ya. Musik itu alat buat ngerti atau lebih mengenal diri kita sendiri. Sekarang kita balik ke awal. Pernah gak tadi kamu waktu dengerin musik, lagu, terus kamu merinding tiba-tiba? Mungkin kamu kayak mikirnya, aduh aku baper. Enggak ya, sekarang kamu tahu itu jauh lebih kompleks. Ada otak yang tadi lagi antisipasi, ada sistem reward yang nyala, ada emosi dan memori yang kebuka, ada reaksi tubuh yang benar-benar nyata. Dan yang paling menarik, semua itu bisa terjadi cuma karena gelombang suara di udara. Aneh ya? Tapi mungkin justru itu yang bikin musik jadi terasa istimewa. Karena musik gak minta izin buat masuk ke hati. Musik bisa lewat jalur yang gak selalu bisa dilewatin kata-kata. Jadi lain kali kalau misalnya kamu merinding karena sebuah lagu, jangan buru-buru di skip. Jangan buru-buru pindah ke lagu lain. Coba kamu berhenti sebentar, terus kamu dengerin baik-baik. Karena bisa jadi momen merinding itu bukan gangguan. Itu sinyal bahwa kamu lagi hidup nih. Sinyal bahwa ada bagian dalam diri kamu yang masih peka, masih bisa ngerasa, masih bisa tersentuh. Dan di dunia yang sering bikin kita kebal, itu hal yang berharga banget.